Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau segala-galanya bagi kami. Yang kami rindukan Tuhan, Engkau ada bersama kami pagi hari ini. Engkau berkata Tuhan, 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan Tuhan, Engkau ada bersama kami di pagi hari ini, di Jom Prayer ini. Mari Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, pegang tangan kami satu persatu Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan, Engkau ada bersama kami. Lawat hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, Pak Edi Tuhan. Dia akan membawakan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, teramat baik. Demikian juga Pastor Hendra Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sudah sembuh dari sakit batuknya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Pastor Hendra bisa memuliakan nama-Mu melalui pujian Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadi apa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Nanti kami mengucap syukur dan terima kasih. Lawat kami semua Tuhan di pagi hari ini, baik yang di Indonesia maupun yang di Prancis, dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Terpuji-pujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus.
kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, kami menjadi ciptaan yang baru karena kuasa salib-Mu. Sungguh kami dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Yang lama sudah berlalu, hidup baru bersama Yesus. Hidup baru Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ketulusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Karena ada Tuhan yang hidup, maka jiwa kami semuanya menjadi tenang. Kasih-Nya sanggup mengubah segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia memberi aku kebijaksanaan dan
dan memberitahu apa yang harus aku lakukan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab ya Tuhan, tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala masalah dalam hidupku dibawa kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Kau lebih besar dari hidup ini. Mari mengangkat tangan bagi Dia sembah Dia. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, 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 Bapa di dalam surga, betapa kami dekatnya bersama-Mu saat ini. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan, Tuhan. Tak henti-henti
sejatinya kami selalu memuji dan menyembah-Mu sebagai tanda terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman. Urapi kami semua ya Tuhan. Kau naungi kami agar segala sesuatu yang kami lakukan di bawah kuasa-Mu. Sebab yang kami lakukan pagi hari ini adalah untuk kemuliaan dan kebesaran dan kerajaan-Mu yang kekal, yang menguasai dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Edi. Pak Edi udah siap? Oke. Unmute nih. Udah. Oke. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Bisa dengar suara Bisa, saya? Pak. Oke ya. Saya coba atur dulu sebentar. Baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala hormat puji syukur, kami bangga dan kami sangat merindukan, kami selalu ada dekat dengan-Mu, sebab Engkau berkata, jangan jemu-jemulah Engkau mendekat kepadaku dan berdoa menyembah kepadaku. Karena daripada mulai ya Tuhan, datang segala kehidupan dan pertolongan, dan Engkaulah perlindungan dan kekuatan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami pun juga ya Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman di GWG, kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan gairah kepada kami untuk berdoa menyembah dan menikmati Tuhan, belayan kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan sudah siapkan bagi kami ya Bapa, segala rahmat yang baru itu telah datang dan dipersiapkan buat kami. Kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih. Tolong hamba-Mu ini, biarlah hamba juga Tuhan boleh mendapatkan perkenanan di hadapan-Mu untuk boleh sharing Tuhan mengenai firman Tuhan, sehingga hamba sendiri dibaharui, dipulihkan, dibersihkan, dan dikuatkan bersama-sama dengan teman-teman kami ini semua. Terpujilah nama-Mu, Tuhan bersabdalah, berbicaralah kepada kami semua, khusus kepada hamba yang penuh dengan segala kekurangan, tapi di dalam Yesus kami percaya, ada topangan, ada kekuatan yang menolong kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur buat segala berkat anugerah yang Tuhan siapkan buat kami. Dan kami nikmati, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya coba sampaikan satu tema, ya. Mungkin saya kecilin dulu ini. Begitu ya. Tema ini seperti ini. Apakah dapat terbaca tema ini Bapak Ibu, saudara sekalian? Belum masuk, Pak. Belum masuk ya? Coba. Oh, sebentar. Bapak, ini soalnya keluar tadi. Ya. Gimana ya Pak Indra caranya? Keluar dulu ya? Ya, udah. Diulang lagi aja, Pak. Ya. Udah keluar ya? Belum ya? Belum Pak Indra ya? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Tunggu. Ini ya jadul juga nih.
Show. Tapi suara kedengaran ya, Pak? Dengar, Pak. Suara kedengaran. Ini baru ininya ya. Oh, sebentar, Pak. Bentar, Pak. Ini sudah keluar, Pak, mungkin ya? Sudah, Pak. Sudah keluar. Ya. Baik, saya perbesar sedikit. Ya. Bisa jelas, Pak? Kelihatan, Jelas. Pak, ya? Jelas. Jelas ya. Ini ya tema pagi hari ini, The Second Gardener, atau penunggu taman kedua. Kata ini saya inspirasikan atau kutip dari, saya kira Bapak Ibu sudah pasti paham dan mengerti benar bahwa kata ini didapat dari kitab Yohanes ya. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Ya. Tapi Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 15 berkata begini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Yang namanya orang menangis pasti sedih, duka cita karena kehilangan Yesus sebagai perlindungan dan pertolongan dalam kehidupannya. 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang." Dan dia mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhannya telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nah, dari kalimat inilah saya petik judul itu, bahwa penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Nah, dari pembacaan ini saya boleh melihat ada dua kata yang menarik buat saya dan juga mudah-mudahan buat Bapak juga, adalah kata menangis. Di sini ada empat kali kata menangis disebutkan di sini. Berarti bahwa kita lihat di sini perempuan ini adalah Maria Magdalena, dan Bapak Ibu tahu siapa Magdalena, Maria Magdalena, dan menangis, dan kemudian dia kira mengasumsikan perjumpaan dengan orang yang menegur dia itu adalah penunggu taman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata di dalam ayat ini tidak kita temui di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Hanya kita temui di dalam Yohanes. Ini berarti bahwa
Yohanes mempunyai inspirasi gambaran teologi secara khusus tentang Yesus sebagai penunggu taman, ya kan, yang disebutkan oleh Maria. Dan flashback kembali ke dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan membentuk manusia, menciptakan manusia. Manusia pertama adalah Adam, lalu dalam Kejadian 2:15 dikatakan bahwa Tuhan mengambil manusia itu lalu meletakkan di Taman Eden, dan diperintahkan kepada manusia itu adalah untuk memelihara, ya, mengusahakan dan memeliharanya, mengerjakan, mengurus dan mengelola taman itu sebaik-baiknya menjadi taman yang bisa dinikmati dan memberkati dia, ya. Nah, namun kita lihat bahwa Adam gagal di dalam memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu, ya. Nah, Bapak Ibu, penunggu taman pertama adalah Adam, maka dia gagal. Alkitab mencatat bahwa dia gagal, dia jatuh di dalam dosa. Namun, Yesus yang kita fokuskan, katakanlah dia adalah disebut oleh Maria, dia kira adalah penunggu taman, maka sementara kita sebutkan Yesus Kristus adalah penunggu taman yang kedua. Ya kan? Nah, Adam gagal menjaga kekudusan taman yang dipercayakan Tuhan. Namun Yesus berhasil memulihkan dan menguduskannya. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini dalam rancangan rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan dan membenahi kembali sebenarnya dunia yang dia ciptakan menjadi dunia yang bisa benar-benar dinikmati oleh segala makhluk ciptaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya timbul dalam 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama, itu Adam, menjadi makhluk yang hidup. Dia hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, memang ada perkataan, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Secara fisik dia nggak mati, tetapi secara rohani dia mati. Nah, tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 4:15-47 berkata, manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Dan manusia kedua berasal dari sorga. Jadi Adam itu adalah berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Ya kan? Namun manusia kedua berasal dari sorga. Saya tidak perlu jelaskan ini, Bapak Ibu sudah sangat paham dengan ayat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes membandingkan penunggu taman pertama, yaitu Adam, dengan penunggu taman kedua, yaitu Yesus. Ada suatu perbedaan yang sangat kontras. Penunggu taman pertama membawa taman menjadi taman yang penuh onak duri dalam dunia, melahirkan dosa. Karena ia berasal dari debu tanah. Dan ia jatuh di dalam tipu daya iblis. Itu sebabnya ada Alkitab berkata, iblis selalu mengelilingi kita untuk mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Istilahnya, kalau dalam bahasa Jakarta sehari-hari, bahwa iblis itu mulai nyosor, ya, cari manusia untuk disosornya, dicaploknya, untuk ditelannya dalam kebinasaannya. Nah, seperti sebagaimana ular itu Tuhan bilang waktu dikutuk, makananmu adalah tanah, makananmu adalah tanah. Dan manusia terbuat dari debu tanah. Itu sebabnya yang dicari adalah manusia, karena manusia adalah makanan iblis gitu ya. Ya itu pemikiran saya saja.
tidak ada di Alkitab. Tetapi nyatanya ya memang benar. Iblis selalu cari manusia untuk ditelannya, dibinasakannya. Karena itu adalah makanan iblis ya. Penunggu taman kedua adalah Dia, Yesus Kristus yang berasal dari sorga, yang menyingkirkan semak dan onak duri dalam dunia. Yesus mengembuskan damai sejahtera, keadilan, dan kuasa kebangkitannya melalui Roh Kudus yang dihembuskan kepada murid-muridnya. Manusia pertama bisa hidup karena dihembuskan nafas Allah kepada manusia pertama Adam hidup. Demikian juga Allah menginginkan sebetulnya bahwa manusia ciptaannya tidak harus mati sebenarnya. Itu sebabnya dalam pembukaan pagi tadi oleh Pak Hendro dibuka dengan bahwa dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Kita semua mau panjang umur bukan? Mungkin hari ini ada yang berulang tahun. Happy birthday to you ya. Panjang umur memberikan dan panjang umur ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan punya ruh besar. Kepadanya keselamatan dan padaku. Inilah maksud Tuhan sebetulnya menciptakan kita semua. Yohanes 20 ayat 20 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, ini dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus telah melepaskan sebuah kuasa terbesar di alam semesta. Untuk membalikkan akibat-akibat dosa adalah kematian. Tetapi kuasa kebangkitan membuat manusia menjadi hidup dan lebih hidup. Haleluya. Amin. Dan setiap manusia yang berjumpa dengan Kristus dan telah mengalami lahir baru dan telah menerima persekutuan dalam kematian dan kuasa kebangkitannya, kini menjadi bagian dari revolusi besar atau mitra kerja Allah untuk membuat dunia menjadi suatu tempat yang lebih baik, lebih indah, lebih adil, aman, dan sejahtera. Ini saya kutip dari Yohanes 20 ayat 21. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap manusia yang telah berjumpa dengan Kristus itu telah mengalami lahir baru dan kemudian telah menerima persekutuan dalam kematian dan kuasa kebangkitannya, kini menjadi mitra Allah untuk bersama-sama dengan Allah mengembalikan dunia ini menjadi lebih baik, lebih indah, lebih adil, aman, dan sejahtera, terutama kita terapkan di dalam keluarga kita. Aplikasi dari inspirasi teologis Rasul Yohanes adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini aplikasinya, inspirasi teologis Rasul Yohanes. Yang pertama, murid-murid Yesus mengalami perubahan yang amat berarti pada Paskah pertama ini. Kebangkitan orang mati bukan hanya terjadi pada akhir zaman, tetapi sekarang pun bisa terjadi bagi orang yang hidup di dalam Dia. Contohnya adalah Lazarus, ya. Yesus membangkitkan orang mati, dan kini pun juga ya pengalaman-pengalaman itu bisa kita saksikan dan dengar. Tapi seizin dan kehendak waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bahwa aplikasi daripada kebangkitan Kristus, Rasul Yohanes berkata bahwa pada awalnya adalah Maria Magdalena dan murid-muridnya mengerti bahwa kebangkitan itu sebenarnya akan terjadi pada akhir zaman, ya, pada akhir zaman. Tetapi Yesus menjelaskan dan membuktikan bahwa barang siapa percaya kepada Dia, maka mujizat-mujizat apapun bisa terjadi bagi manusia. Saya kira Bapak Ibu sudah mengerti semuanya mengenai hal ini semuanya. Nah, yang kedua adalah kebangkitan Yesus mengubah duka cita. Kebangkitan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Ketakutan diubah menjadi punya keberanian untuk bersaksi dan jadi lebih hidup. Di awal tadi saya mengutip ayat-ayat kata menangis. Menangis biasanya dilakukan oleh orang yang berduka cita.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa duka cita dalam kehidupanmu, kehilangan sesuatu yang engkau hargai, terlebih khususnya barangkali kehilangan kekasihmu karena dipanggil pulang Tuhan lebih dulu daripada kita, atau siapa saja yang engkau cintai itu menjadi hilang dalam hidupmu, maka engkau berduka cita. Sama seperti Maria Magdalena, dia kehilangan Tuhan Yesus, dia berduka cita dan menangis. Namun puji Tuhan, dia berjumpa kembali dengan Yesus dan Yesus mengubah duka cita Maria Magdalena menjadi sukacita. Kita lihat juga setelah itu murid-murid masuk dalam ruangan tertutup, takut ya karena dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus datang kepada mereka dan mengembuskan Roh Kudus dan memberikan damai sejahtera kepada mereka, sehingga ketakutan diubah oleh Tuhan menjadi keberanian untuk bersaksi, keluar menyatakan bahwa Yesus bangkit. Oleh sebab itu dari dua peristiwa ini saya mau dan saya mendapatkan sebuah deklarasi. Apabila kita berjumpa dengan Tuhan dan memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka dengan hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus, maka kita tidak mungkin saya tetap berada dalam kegagalan. Artinya kegagalan apapun dalam hidup saudara ada expirednya. Ya. Tidak selamanya kita hidup di dalam kegagalan dan sebagainya. Tetapi kita akan menerima kekuatan, kuasa, kebangkitan Yesus mengubah duka cita, kegagalan, dan sebagainya menjadi sesuatu yang bisa kita hidupi bersama Yesus, menjadi rahmat dan berkat yang kita bisa nikmati. Nah, di bawah ini kalimat ini saya tulis, karena saya hidup dalam kuasa kebangkitan. Kini kita sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan, bukan? Amin. Kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Maka tidak mungkin saya hidup tetap berada dalam titik-titik ini. Saudara boleh isi sendiri ya. Isi dengan problem saudara dan sebagainya. Tidak mungkin saudara dan saya hidup tetap berada dalam, misalnya tadi kegagalan. Tidak mungkin kita hidup tetap berada dalam sakit penyakit. Tidak mungkin kita hidup tetap berada dalam kebangkrutan. Itu semua ada expirednya. Tuhan akan membuat dan mengubah itu semua menjadi suatu keberhasilan dalam kehidupanmu. Dan saya imani dan saya berdoa ini biarlah terjadilah buat Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa semua yang Bapak Ibu derita dan alami yang menjadi suatu kesedihan dalam kehidupan itu ada expirednya, ada batas waktunya. Karena Tuhan bilang tidak selamanya aku biarkan engkau menderita. Dan Tuhan tetap menerapkan, ya, Yeremia 29 ayat 11 buat Bapak Ibu adalah bahwa ada rancangan yang indah dan bahagia bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya kita masih sangat percaya bahwa di dalam kitab Yeremia pun berkata bahwa sebelum engkau masuk dalam kandungan ibumu, aku sudah kenal engkau. Dan waktu engkau masuk di dalam kandungan ibumu, aku menguduskan engkau. Nah, waktu engkau keluar dari kandungan ibumu, aku memelihara dan mengasihi engkau. Nah, itu sebabnya dengan alasan ini saya percaya, kalau satu saat saudara mengalami duka cita, kalau satu saat saudara barangkali mengalami keterpurukan dalam bisnis, ekonomi, apapun yang kau buat, saya sangat percaya bahwa ayat ini tidak pernah sirna daripada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ayat ini akan kembali timbul pada waktu dan saat yang indah dari Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa tidak mungkin Bapak Ibu saudara sekalian tetap berada dalam kegagalan, kesedihan, ketakutan, duka cita dan sebagainya. Tetapi ada saatnya, waktunya Tuhan,
Itu sebabnya ada ayat berkata, indah pada waktunya. Itu berarti bahwa semua kerugian, kegagalan, dan sebagainya ada expirednya bagi orang yang percaya dan hidup dalam kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah perjumpaan dengan Kristus yang hidup telah membuat kehidupan murid Kristus dipenuhi dengan visi yang baru untuk membuat dunia lebih baik. Demikian juga dengan kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu telah berjumpa dengan Kristus yang hidup. Maka saya percaya Roh Kudus akan membuat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian memiliki visi yang baru untuk membuat dunia yang lebih baik. Kenapa? Karena visi dan misi daripada Yesus Kristus sampai hari ini belum selesai. Visi misinya adalah menjadikan semua manusia menerima keselamatan, semua manusia yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kutip satu tulisan dari Nicholas Tom Wright. Dia adalah Anglican Bishop dan seorang profesor yang sangat mendalami dalam kitab Perjanjian Baru, menulis seperti ini. Jesus' resurrection is the beginning of God's new project, not to snatch people away from earth to heaven, but to colonize earth with the life of heaven. Terjemahannya adalah kebangkitan Yesus adalah awal dari proyek baru Tuhan. Bukan untuk merebut manusia dari bumi dibawa ke surga. Artinya kebangkitan Yesus, ya memang si akhirnya Tuhan ingin kita masuk dalam surga. Tetapi sebelum kita dibawa masuk dalam surga, ada proyek visi yang Tuhan terapkan dan ulangi kembali, remind dalam kehidupan kita untuk menaklukkan bumi dengan kehidupan surga. Ya, saya kira bisa dijelaskan kembali dalam penafsiran Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah sampai detik ini suara saya masih bisa ditangkap Bapak Ibu saudara sekalian? Masih Pak, masih. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, dari yang lain juga saya kutip dari Mother Teresa berkata, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita dapat mengerjakan hal-hal yang besar. Nggak semua, karena talentanya masing-masing, kasih karunia. Namun, apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, sekecil apapun juga, kalau kita kerjakan dengan kasih yang besar, maka ada sesuatu peristiwa keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Tidak semua dari kita dapat mengerjakan hal-hal yang besar. Namun kita dapat mengerjakan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Maka berkat dan upahnya tetap sama Tuhan sediakan buat kita. Kita lihat dalam Alkitab, ada yang kerja dari pagi, upahnya 1 dinar. Ada yang kerja dari sore, cuma kerja beberapa jam, upahnya sama. Tapi yang penting di sini adalah apakah yang kita kerjakan, apakah yang Tuhan percayakan kepada kita itu kita kerjakan dengan kasih yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti ada upah khusus bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Perkataan lain dari Teresa ini berkata, if you want to change the world, go home and love your family. Nah, keluarga adalah bagian yang terkecil dari semua bidang di dunia ini. Jika Anda ingin mengubah dunia, pulang dan cintailah keluarga Anda. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dan himbauan, perjumpaan dengan Yesus sebagai penunggu taman yang kedua, itu berarti juga kita berjumpa dengan Allah. Dan ini juga berarti kita meresponi akan kebangkitan Yesus dan mengambil langkah mendekat sedekat-dekatnya dengan Yesus. Dan janganlah jemu-jemu untuk mendekat kepada Dia, Bapak Ibu. Artinya, Yesus bolehlah dikatakan oleh Maria Magdalena sebagai penunggu taman, dia kira. Tapi bukan hanya sekedar penunggu taman. Tapi memang benar-benar Yesus adalah
penunggu Taman Eden yang diubahkan, bahwa Taman Eden itu akan diusahakan dan dipelihara oleh Yesus, yang berasal dari surga menjadi Taman Eden itu menjadi taman yang benar-benar bisa dinikmati oleh ciptaan, oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini bukan menjadi dunia yang menjadi tempat Anda menjadi keluh, berduka cita dan sebagainya, tetapi dunia ini akan menjadi tempat di mana saudara menikmati perjanjian-perjanjian kebenaran, berkat-berkat dari Allah. Apabila kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Apabila kita hidup tetap di dalam Taman Eden yang Yesus sekarang sedang mengusahakan dan memeliharanya, Taman Eden menjadi taman yang benar-benar Allah ciptakan dari awalnya, menjadi taman yang benar-benar menjadi berkat buat yang tinggal di dalam taman itu. Itu sebabnya janganlah jemu-jemu untuk mendekat kepada Dia, yang selalu menghembuskan damai sejahtera, sukacita buat kehidupan kita. Melalui mendekatkan diri terus-menerus dalam perjumpaan dengan Kristus Yesus yang bangkit dan hidup, maka Allah akan membuka pintu bagi kita. Dia akan membuka pintu bagi kita untuk datang kepadanya. Allah membuka pintu untuk kita boleh datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang mendatangkan kehadiran kasih karunia, berkat-berkat dan kasih-Nya yang tak terbatas melingkupi hidup kita. Amin. Kami harapkan ini dan saya doakan terjadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan iman ya, dengan iman mari kita katakan hidup setiap hari. Kita hidup setiap hari. Dalam doa dan penyembahan kita mau katakan seperti tadi, tidak mungkin saya terus-menerus mengalami kegagalan dan sebagainya yang nggak enak. Tidak mungkin, karena itu akan mengalami expires. Tidak mungkin saya terus-menerus mengalami sakit penyakit. Tidak mungkin saya terus-menerus mengalami kesulitan hidup. Sebut saja apa saja yang sudah rasakan menjadi kesulitan dalam hidup Anda. Mengapa? Sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup. Dia akan membersihkan dan memperbaharui pikiran kita. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah. Ada hari esok yang penuh harapan. Ada rancangan Allah bagi kita yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Inilah Yesus yang dianggap sebagai penunggu taman. Bukan hanya sekedar penunggu taman, pembersih dan sebagainya, tetapi Dia akan menciptakan siapa yang hidup di dalam taman bersama Yesus. Dialah menjadi jalan kebenaran dan hidup yang menghubungkan kita dengan Bapa surgawi. Nah, oleh sebab itu jangan pernah beranjak keluar dari taman, Bapak Ibu. Ya, saya kalau istilahkan dalam konteks ini Yesus penunggu taman, maka jangan pernah kita keluar dari taman di mana ada Yesus. Yang Yesus Kristus sebagai penunggu taman yang kedua, yang kudus dan yang datang dari sorga. Dia selalu membersihkan tangan kita, artinya Dia menolong dalam pekerjaan. Tangan berbicara simbol dari pekerjaan kita. Dia akan mengatur, memanage dengan lebih baik pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menyucikan hati kita, menguduskan hati kita, dan memperbaharui kita, dan mempersiapkan kita jadi mitra-Nya untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, indah, aman, dan adil. Berlakulah setia menjadi pelaku firman, sekalipun kita tetap masih mengalami penderitaan dengan berbagai pencobaan hidup, tetapi percayalah bahwa itu hanya seketika. Tuhan katakan, saya kutip dalam Petrus, bahwa penderitaan yang saudara alami, Tuhan katakan, itu hanya seketika. Berarti sebentar saja. Walaupun menurut kita lama banget gitu ya, bertahun-tahun kita berdoa, nggak sembuh-sembuh, kita nggak pulih-pulih usaha kita dan sebagainya. Tapi percayalah, apabila engkau tetap hidup di dalam taman, melekat kepada Yesus Kristus yang berasal dari sorga, dan menikmati kuasa kebangkitan, satu saat dan waktunya Tuhan akan mengubah dan membersihkan kehidupan Anda menjadi satu kehidupan yang sangat menyenangkan.
Karena kenapa? Karena ada perjanjian warisan bagi mereka yang tetap mempertahankan kuasa kebangkitan Yesus. Ya kan? Ada perjanjian warisan. Dan juga ada upah yang menunggu atau tetap tinggal di dalam Taman Eden bersama Yesus. Ya. Ada upah. Dan kalau saudara baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5, upahnya adalah satu saat Tuhan akan mengangkat dan membangkitkan engkau, dan engkau akan menerima segala pujian dan kehormatan dari Yesus diberikan kepada Anda bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itu adalah berkat yang luar biasa. Jadi kita tidak mau beranjak dari taman bersama Yesus, ya, dalam konteks ini saya sebut taman, artinya kehidupan bersama Yesus, bagikan Taman Eden, saya percaya karena ada perjanjian warisan bagi Anda dan juga ada upah khusus yang saudara akan terima, yaitu pujian kemuliaan di dalam kerajaan surga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kutip ini tadi 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Inilah warisan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hal ini kita sudah bisa nikmati semasa kita di bumi ini, di Taman Eden, ya kan? Di mana Yesus hadir bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, terima kasih Pak Edi yang sudah membawakan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kami terberkati lewat pesan kebenaran firman-Nya. Dan nanti akan ada sesi fellowship. Pak Edi masih tetap bersama kami ya Pak? Ya, puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, nanti kita akan berfellowship sampai jam 7 pagi. Baik saudaraku, sebelumnya kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan saya mau minta tolong kepada Ibu Mulyatin untuk bantu doa syafaat. Dan nanti doa berkatnya kami kembalikan ke Pak Edi. Ya, silakan jika saudara ada yang ingin didoakan pagi hari ini, boleh raise hand agar terlihat oleh saya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya aja yang minta kepada Ibu Mulyatin, mohon bantu didoakan untuk Lydia yang hari ini berulang tahun. Makanya pesan firman Tuhannya tadi pagi yang saya bacakan adalah itu. Dengan panjang umur kekenyangan. Baik, saya lihat juga ada dua lagi yang raise hand. Ibu atau Pastor Christine, silakan. Belum bisa di-unmute ya. Oke, silakan. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih Pak Edi Suharsa buat sharing firman-Nya. Saya bersyukur bisa gabung pagi ini dan saya mohon didoakan Ibu Pendeta Mulyatin. Saya bersyukur karena kemarin yang minta didoakan saya operasi atau tidak, puji Tuhan tidak dioperasi dan saya sudah sehat ya. Jadi beberapa hari istirahat, puji Tuhan sudah sehat ya. Dan kemarin kami menjangkau orang-orang kemarin Sabtu ya, karena kami masih hari Minggu di sini. Kemarin Sabtu kami menjangkau orang-orang yang tadi yang dikatakan bahwa perbuatan kecil dengan cinta yang besar bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi mohon didoakan anak-anak yang berasal dari berbagai negara kemarin yang sama sekali biar buka Alkitab tidak tahu karena mereka memang belum pernah melihat Alkitab ya. Dan mohon didoakan anak-anak yang ada di dalam mentoring kami ya,
dari berbagai negara. Mereka berasal dari 7 negara. Itu kami juga punya waktu untuk tetap pergi melayani walaupun tempatnya sangat jauh. Ya, dan banyak hamba Tuhan yang tidak mau ke sana karena saking jauhnya dan hanya melayani kupu-kupu malam begitu. Jadi mohon doakan kami tetap punya hati Bapa yang mau melayani justru orang-orang yang terpinggirkan. Itu Bu yang mohon didoakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun buat istri Pak Hendro ya, Lydia. God Terima bless. kasih. Oke, ada Pak Hendra juga yang ulang tahun. Ulang Atau yang sudah tahun. resen. Ulang tahun atau resen nih? Ulang Enggak, tahun enak apa? aja. Mau Yang sudah didoain resen nih, ya. batuk Ya Pak Hendra lagi, silakan. pilek lagi, aduh. Soalnya belum ada yang ganti ini, besok kayaknya Bu Christine mesti nyanyi nih. Nah itu aja sih. Soalnya nyebarnya cepet banget ke istri, ke anak. Anak dulu sih yang minta, yang kena. Oke gitu aja, thank you. Oke, Pak Hendra. Ada Ibu Dona juga. Silakan Bu Dona. Shalom, selamat pagi Pak. Saya juga mau minta tolong, mohon didoakan Bu Mulyatin buat Dona sakit leher apa? Gak tahu ini COVID apa bukan, tapi saya percaya Tuhan akan kuatkan dan sembuhkan. Juga tolong doakan buat selain saya, seperti Pak Hendra bilang tadi, supaya jangan menyebar juga ke suami dan anak saya. Selain itu mohon juga didoakan Pak Beni, kakak saya atau saudara saya, ada di Rumah Sakit Mayapada, juga terkena COVID. Semoga Pak Beni juga cepat sembuh, bisa segera pulang. Terima kasih Bu Mulyatin. Ya, Oke Bu Dona. Ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Tidak ada. Baik. Ibu atau Pastor Christine nanti don't leave ya. Jangan leave duluan karena nanti kami Harus tidur Pak, pagi-pagi banget aku ada pelayanan. Oh gitu. Oke. Iya, musim Oke. kita udah berbeda nih. Saya Ya. udah jam 1 lewat. Oke deh, siap. Ya, kita Ya, Ibu Mul silakan. mari kita satukan roh kita untuk datang kepada Tuhan untuk memohonkan berkat dan perlindungan kesehatan buat saudara-saudara kita yang sedang minta didoakan. Bapa, kami bersama-sama dengan hamba-hambamu masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sudah mengucap syukur, banyak terima kasih berkat kasih karunia dalam kehidupan kami sepanjang waktu hari, dan hingga saat ini kami diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, keselamatan, keberkatan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hambamu Bapak Edi Swarca yang Tuhan Engkau juga sudah berkati dengan kekuatan kesehatan hingga pada pagi hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati dalam kehidupannya secara fisik, rohani, jasmani. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati dan melindungi hamba-Mu Pak Edi dengan keluarga dan anak-anak diberkati. Terima kasih buat kami semua yang hadir. Kami percaya Tuhan Engkau melihat dari surga, Engkau memberikan segala sesuatu, Engkau limpahin dan bahkan Engkau curahkan semua kasih-Mu, karena Engkau tahu Engkau yang berkata bahwa setiap orang yang mengasihi-Mu, setiap orang yang taat dan setia kepadamu ada berkat yang luar biasa. Engkau sudah sediakan dan Engkau curahkan buat kami pada pagi hari ini. Baik yang sakit tapi tetap hadir dan tetap bersama-sama berdoa muji menyembah Tuhan. Ada upah limpah bagi mereka, bagi kami ya Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami bawa saudara kami Ibu Lydia yang sedang Engkau berkati kembali dengan usia yang Engkau tambahkan. Kami bersama-sama mengucap syukur, terima kasih. Khususnya ya Tuhan kami berdoa untuk beliau. Tuhan tambahkan berkat kasih karunia kepada hamba-Mu Ibu Lydia Tuhan. Berkat hikmat, akal budi, bijaksana, bahkan pewahyuan agar hamba-Mu terus dapat memimpin kehidupannya
kepada jalan kebenaran, yaitu firman-Mu, kepada jalan kehendak rencana-Mu, dan berkat-berkat rohani jasmani limpahkan atas hamba-Mu, Ibu Lydia, sehingga dia boleh menjadi berkat terang buat banyak orang, khususnya dalam keluarga. Biar dia terus beliau Tuhan untuk membawa rahmat mandat daripada Tuhan untuk keluarga dan juga untuk banyak orang. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lydia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ucapan syukur Ibu Christine, di mana seharusnya beliau harus operasi, namun dengan berkat kasih karunia Tuhan beliau mendapat kesembuhan ilahi dan beliau tidak menjadi operasi. Tuhan, terima kasih Engkau nyatakan begitu besar kasih-Mu kepada beliau sehingga beliau terus boleh berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kesehatan, kesembuhan, berkat-berkat rohani Engkau sertakan dalam kehidupan beliau, dalam pelayanan, dalam keluarga. Tuhan, Engkau terus berkati. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur, dan kami turut bersukacita karena berkat kasih Tuhan untuk beliau dan pelayanan yang seterusnya dan selanjutnya yang pada saat ini sedang dikerjakan, sedang digumuli Tuhan. Engkau terus berikan hikmat, akal budi bijaksana, pewahyuan, berkat-berkat surgawi sertakan dalam pelayanannya, sehingga pada saat ini pada waktu dia melayani anak-anak dari 7 negara, berbagai negara Tuhan yang ada di sana, dan Tuhan anak-anak itu seperti anak-anak yang tidak terakui oleh dunia karena anak-anak yang mungkin dia abaikan, dan sampai saat ini Tuhan pada waktu dilayani mereka belum bisa mengerti, tidak tahu membuka Alkitab, bahkan mungkin ada juga yang tidak bisa membaca dan menulis. Karena Tuhan tolong pada saat ini ya Tuhan, dengan jangkauan hamba-Mu Ibu Christine, Engkau sertai agar anak-anak ini juga Tuhan akhirnya boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak keberkatan, dan bahkan anak-anak diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, karena Engkau sendiri yang berkata ya Tuhan, bahwa yang hina, yang rendah, yang bodoh bagi dunia Engkau angkat dan Engkau jadikan Tuhan menjadi biji mata-Mu. Engkau nyatakan bagi dunia bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jangkau dengan lawatan doa dari tempat ini. Lawat jamaah anak ini Tuhan. Berkati mereka, bahkan orang tuanya Tuhan berkati, agar mereka Tuhan menjadi terang berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk Pak Hendra yang pada saat ini masih mengalami flu demam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jangkau lawat jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Hai roh flu, panas, demam tinggi, kami katakan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan sembuh oleh kuasa Tuhan, sembuh oleh pilur Yesus, dan hamba-Mu boleh kuat kembali melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Iman yang Tuhan Engkau berikan, bangunkan kembali, kuatkan kembali, agar tidak merasa Tuhan lemah, dan dia terus boleh bersemangat untuk melayani Tuhan. Semua keluarga yang ada, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dijauhkan dari segala penularan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam lindungan Tuhan. Terima kasih semua yang ada di rumahnya, masa juga peliharaan-peliharaannya ditutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan mereka semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas selawatan jamahan yang Tuhan Engkau berikan buat hamba-Mu Pak Hendra dan keluarga. Demikian Ibu Dona Tuhan. Saat ini juga rasa flu, demam, sakit leher yang luar biasa yang dirasakannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jangkau dengan lawatan kuasa Tuhan. Hari ini aku perintahkan Engkau, hai flu, demam, bahkan dikatakan mungkin juga dikhawatirkan COVID, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kuasanya. Tidak ada lagi kekuatan yang dalam Ibu Dona sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Dona tubuh dan fisiknya adalah milik Tuhan sepenuhnya, dan saat ini disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sembuh oleh kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan untuk Pak Benny Tuhan yang ada di rumah sakit yang
dikatakan juga kena COVID. Bapak, kami berdoa dalam lawatan dan jangkauan kuasa Tuhan. Kami lawat jamaah. Pak Beni, kami perintahkan keluar roh COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Pak Beni, Tuhan, fisik, tubuh, dan jiwa rohnya, yaitu dalam milik Tuhan, dikuasai oleh kuasa Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sembuh oleh bilur Yesus. Dan Pak Beni sebentar segera dia boleh kembali pulang dengan tubuh dan fisik yang sehat oleh karena kesembuhan daripada Tuhan. Seluruh keluarganya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Engkau berikan pemimpin yang luar biasa. Kami percaya Tuhan karena kehendak rencana-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Agar bangsa kami Tuhan boleh melihat, menyadari dan mengerti, mengucap syukur bahwa Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dalam keberkatan Tuhan. Indonesia Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan, biar kami boleh Tuhan melihat dan merasakan akan penyertaan pertolongan Tuhan. Sekalipun ya Tuhan saat ini sebagian merasakan dampak dari global dunia ini Tuhan. Resesi dunia juga, oh Tuhan, melanda Indonesia. Namun satu hal yang kami percayai, kami syukuri dalam pertolongan Tuhan, Indonesia sampai saat ini tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Dan bahkan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau terus mau menyucikan Indonesia, Engkau mau membersihkan dari Indonesia dari segala Tuhan koruptor-koruptor, pencuri-pencuri harta dunia, pencuri-pencuri harta milik rakyat yang dicuri oleh Tuhan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mementingkan sendiri oleh karena kebawa oleh kuasa dunia ini begitu tamak dan jahatnya. Namun pada saat ini Tuhan, Engkau membuka semua tabir ini, biarlah Indonesia semakin dibersihkan oleh Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi terang, boleh menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Indonesia boleh menjadi berkat bangsa-bangsa, Indonesia menjadi memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan, sebegitu banyak Tuhan, utang-utang telah boleh diselesaikan. Tinggal sedikit lagi Tuhan, biarlah Indonesia dapat menyelesaikan hutangnya kepada dunia Tuhan. Dan Indonesia Tuhan menghutangi bangsa-bangsa. Dan Indonesia lah Tuhan kiranya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kami semua suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, dari berbagai macam Tuhan, suku-suku yang ada kepercayaan yang ada, kami percaya Engkau sanggup menyatukan dari berbagai suku bahasa yang ada akan satu, yaitu menyembah Tuhan, akan berteluk menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan penyelamat di segala suku bangsa yang ada. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat semuanya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang ada dalam kendali Tuhan. Terus tambah-tambahkan hikmat, akal budi bijaksana, pewahyuan. Pak Jokowi dengan jajarannya Tuhan, terus Engkau pakai mereka, agar mereka Tuhan mengerjakan Tuhan pekerjaan yang benar, dengan jujur, dengan baik Tuhan, sampai tuntas. KPK seluruh Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan, di mereka Tuhan tidak saja untuk Tuhan membersihkan di luar, tapi kiranya yang di dalam juga, KPK yang ada di dalam juga Tuhan, Engkau tolong bersihkan mereka, agar mereka juga boleh menjadi teladan buat bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dengan segala problema yang ada, masalahnya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, agar Indonesia benar-benar Tuhan menjadi milik-Mu yang luar biasa. Kami serahkan semua dalam segalanya, kami tak terjangkau untuk mendoakan untuk dengan kata-kata kami, tapi kami percaya dan kami serahkan mereka semua dalam pekerjaan Tuhan, dalam bimbingan, dalam penyertaan Tuhan, bahwa Indonesia adalah milik-Mu. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, khususnya ya Tuhan gereja-gereja-Mu, Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah
hamba-hambamu, orang-orang kudusmu, Tuhan, terus Engkau berikan hikmat, akal budi bijaksana, berikan kewahyuan yang luar biasa, sehingga melalui gereja-gerejamu inilah ya Tuhan, keluar dari Tuhan, berkat-berkat yang rohani jasmani terlihat oleh penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di dalamnya. Biarlah kami semua boleh menjadi alat-Mu yang berguna, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan seluruhnya yang ada sesuai dengan rancangan Tuhan ke dalam tangan-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan hambanya yang doa berkat, Pak Edi. Allah Bapa yang di surga, dalam kasih karunia anugerah-Mu yang besar, kami percaya Tuhan tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari kami, tetapi Engkau tetap ada dalam perjanjian ya Tuhan yang luar biasa, karena Engkau adalah Allah yang hebat dan dahsyat yang tidak pernah mengingkari janji dan mencabut janji-Mu. Itu sebabnya kami percaya Allah sedang memperhadapkan wajahnya kepada kami. Allah sedang memperhadapkan wajahnya kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan melontarkan atau menghembuskan segala damai sejahtera, berkat-berkat ilahi yang kau butuhkan saat ini, dan terus engkau hidup dalam rahmat kasih karunia Tuhan, dan sehingga Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan engkau untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kami percaya ini ya Tuhan, sebab Allah hidup, Allah yang kuat, yang sudah bangkit, Allah yang menyertai kami semuanya. Tuhan berkati teman-teman kami ini semuanya, dan dalam aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka luar biasa, urapan Allah turun atas mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sebagai tanda engkau beriman dan percaya bahwa rahmat itu sedang dihembuskan Allah kepadamu, dan terimalah ini, damai sejahtera, kasih karunia, berkat dari Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian di mana saja engkau berada, sehingga dibuatnya engkau berhasil dan beruntung, karena ini adalah perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, turun kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mul, dan juga terima kasih Pak Pak Edi. Edi. Ya. Terima kasih Pak. Baik saudara. Terima kasih Bu Mul. Ya, Sama-sama, kita mau Bu lanjut Dona. terus, kita mau berfellowship sampai jam 7 pagi nanti. Sehat, istirahat. Oke. Untuk fellowship, boleh saya minta tolong Bu Lisa untuk bantu fellowship pagi hari ini? Bu Lisa, silakan. Saya fellowship ya, aduh mendadak. Shalom semuanya, aduh puji Tuhan, saya masih bisa melihat Ibu Christine. Kangen Bu. Aduh puji Tuhan, Tuhan itu baik, sangat baik. Kita bersyukur ya. Saya udah bilang, saya sangat bersyukur. Lihat wajah-wajah orang, itu membuat saya belum bicara aja, udah jadi berkat. Siapapun yang ada di sini, asal hadir udah buka Zoom, lihat mukanya tuh. Buat pribadi saya ya, saya tuh jadi berkat. Kalau pagi-pagi saya mumet gitu, nyut pas buka, ada muka. Ya puji Tuhan, haleluya. Saya terberkati. Terima kasih. Hari ini kita sudah mendengar sharing firman Tuhan dari Pak Edi. Nah, waktunya kita untuk fellowship. Ya, kita gunakan waktu ini untuk berfellowship, ada yang mau bertanya, ada yang mau curhat, ada yang mau menyampaikan sesuatu, unek-unek atau apapun. Kita adalah saudara di dalam seiman, di dalam hadirat Tuhan. Kasih berkat Tuhan buat kita itu penuh. Jadi bersyukur dalam kondisi apapun. Badai sekalipun, termasuk saya pribadi juga lagi dalam badai, tapi saya bersyukur ya, karena inilah kita ada GWG yang memberkati. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas. Puji Tuhan, saya persilakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya atau apa. Saya juga mengucapkan happy birthday buat Ibu Lydia. Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan berkati senantiasa keluarga dan pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Ada yang mau bertanya?
Saya Bu Lisa. Oke, Bu Hera. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Edi. Puji Tuhan, firman-Nya sangat menguatkan, memberi semangat lagi yang baru ya kepada kita semua. Saya pengen ngikut terus sama penunggu taman yang kedua. Semoga semua kita di sini bisa setia ya kepada penunggu taman kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, agar kita kuat dan tetap semangat. Iya, kadang-kadang saya berpikir gini loh, kenapa ya gitu, kok Tuhan izinkan Adam jatuh dalam dosa? Karena gara-gara Adam yang jatuh dalam dosa, kita semua jadi susah ya, karena kita terlahir bawa dosa. Dosa keturunan ya. Jadi kita mesti berjuang terus gitu loh. Coba kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, kan kita kagak bingung ya. Itu aja tuh. Makasih Pak Edi. Iya, Tuhan luar biasa hebat. Tuhan juga tidak egois ya. Tuhan juga memberikan hak kebebasan kepada kita untuk berpikir, mengambil keputusan dan bertindak. Dan artinya Tuhan memberikan kasih karunia untuk mengembangkan talenta, bakat, pikiran yang Tuhan anugerahkan. Jadi, namun di sisi lain Tuhan pun juga menguji sampai sejauh mana ketaatan kita, mengembangkan karunia kita, sejauh mana kita bisa setia dan taat. Namun sayangnya Adam tidak bisa menghargai karunia-karunia itu dan ya tertipu oleh kata-kata manis dari iblis ya. Nah itu sebabnya Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita dan pengalaman-pengalaman jatuhnya ini, itu sebabnya Tuhan kembali merestorasi dan Dia datang untuk merestorasi kita, memberikan kita kembali Roh Kudus, dan Dia ambil over sekarang. Yang tadinya Adam, sekarang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang datang dari surga untuk merestorasi kembali dunia ini, sehingga supaya anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya kembali bisa menikmati ciptaannya yang semula gitu. Tapi percayalah bahwa apa yang engkau alami dan derita itu, Tuhan bilang hanya seketika. Hanya seketika. Dikit waktu aja. Tapi pahitnya misalnya, kalau itu pun misalnya sampai kita dipanggil pulang Tuhan masih mengalami penderitaan, ya seketika, tapi kita akan kemudian mengalami hal-hal yang sukacita selama-lamanya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi lihat ke depan, jangan lihat hanya setapak dari mata kita, aduh sukar benar hidup kita ini, tetapi kita melihat ke depan bahwa ada upah warisan yang tak terhingga, warisan yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita positive thinking di dalam menjalani kehidupan ini. Ada janji, perjanjian warisan yang ditunggu. Nah, tapi kalau kita gagal, ya warisan itu nggak jadi bagian bagi kita, ya kan? Tapi kalau kita berhasil, maka perjanjian itu menjadi bagian kita. Mungkin itu saja yang kira-kira bisa sharing ya, Bu Hera. Tetap kuat. Kasih, Pak Pasti Edi. Anda bisa Iya. kuat. Tetap kuat. Pasti Anda. Karena kuasa kebangkitan itu yang telah mengalahkan semua kesedihan, duka cita, kelemahan kita. Kuasa Tuhan itu yang, kuasa kebangkitan Tuhan itulah yang membangkitkan kita kembali semangat. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Edi. Tuhan berkati. Kalau saya ya Bu Hera, ya kita udah tahu nih sekarang. Kalau dulu kan Adam belum ada Alkitab nih, cuman pesanan dari Tuhan ya, jangan ini gitu. Kalau pesanan kan bisa lupa gitu ya. Tapi kalau ini Alkitab kan terus kita bisa kapan lagi terus kita bisa ingat, kita bisa baca, kita bisa ulang gitu kan. Tapi
kita nih kan dikasih free will gitu kan, kita udah tahu nih Adam tuh melakukan dosa gitu kan, kesalahan, jatuh gitu kan, dosa ya karena kesalahannya itu. Kita nih yang sekarang saya nih gitu ya, udah tahu tuh yang ini nggak boleh, itu nggak, istilahnya ada larangan-larangan di dalam Alkitab, udah tahu kita, tapi kita juga bisa melakukan tuh karena bisa lupa gitu, bisa melakukannya gitu. Jadi kita nggak bisa salahin orang lain, kita sendiri aja juga yang udah tahu juga bisa melakukan gitu kan. Jadi akhirnya memang itulah gitu ya, itulah bahwa besar kasih Allah kepada kita itu, sekalipun kita salah gitu ya, melakukan dosa, tapi kasih Tuhan itu tidak meninggalkan begitu gitu ya, tidak setelah kita menghukum lalu akhirnya kita terus dalam penderitaan, dalam hukuman itu. Tapi Tuhan yang maha besar kasihnya, kita diangkat gitu, tetap diangkat kembali. Dia bilang orang yang benar itu jatuh 10 kali, tapi dibangunin 10 kali lagi gitu ya. Ih, luar biasa. Jadi sekarang kita, buat saya sih, fokusnya ke depan gitu ya. Kita tidak menyalahkan siapapun ya, yang bersalah, karena kita sendiri juga melakukan kesalahan. Tapi Tuhan, saya selinggari gitu, jangan aku jatuh. Jangan jatuh lagi Tuhan, jangan jatuh lagi Tuhan, bawa aku Tuhan. Aku kalau doa begitu seringkali itu ya Bu Hera. Jadi kita ke depan lah gitu, karena ya memang aku istilahnya masih di dunia ini gitu. Kadang-kadang mata kita itu loh gitu loh. Makanya dibilang matikanlah dagingmu, matikanlah keinginanmu. Kalau kita mau belajar mematikan keinginan mata daging ini gitu ya, caranya kemana? Ya jangan kita terbawalah, kadang-kadang kan keinginan daging itu lebih besar. Ingat lagi gitu loh, udahlah gitu ya, berpadak yang ada, nggak usah sono-sono gitu. Lalu kita kembali kepada, supaya kita nggak terbawa gitu, keinginan daging ini lebih kuatnya gitu. Saya rasa sih gitu Bu Hera. Oke, terima kasih Bu Mulyati. Makasih Bu Lisa. Itu saya, yang lain ya. Saya persilakan kepada Bu Christine Kelvin, ada yang mau ditanyakan? Ya, shalom. Bukan berpendapat ya, tapi bertanya itu. Pasti ada yang merindukan pertanyaan saya. Yes, udah pasti. Makasih Bu Lisa. Oke. Kalaupun saya bertanya karena memang saya pengen sekali apa yang ada di dalam kepala saya itu ada yang bisa saya bandingkan dengan pendapat dari hamba-hamba Tuhan, terutama yang jadi pembicara ya. So kalau saya bertanya, mohon karena saya memang nggak tahu. Ya, saya nggak tahu dan saya pengen diperkaya. Perbedaan kita itu harusnya memperkaya kita, bukan kita saling menjatuhkan dan lain sebagainya. No, tidak ada tendensi saya untuk menjatuhkan ketika saya bertanya, karena memang saya pengen pengertian yang lain. Yes. Saya tidak mau bersandar pada pengertian saya sendiri. Baik, Pak Edi, tadi Bapak mengatakan, ya Shalom Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah penunggu taman kedua. Dan kalau di dalam pengertian tadi Bapak membandingkan dengan Adam yang ada sebagai penunggu taman di Taman Eden. So Bapak, bagaimana Bapak bisa menghubungkan Taman Eden dengan taman di mana Yesus dikuburkan? Itu adalah taman kuburan ya, punya Yusuf Arimatea. Ini berbeda dengan Taman Eden. So for me, it's the different between Taman Eden dan taman di mana Yesus dikuburkan. So bagaimana Bapak bisa mengatakan dan bisa menghubungkan antara Taman Eden dengan taman yang di kuburan? Yang kedua, tadi Bapak mengatakan jangan keluar dari taman itu. Ya, jadi wanita-wanita itu dan Bapak menghubungkan dengan kita jangan keluar dari taman itu. Padahal kalau saya baca dari Markus 16 ayatnya yang ke-7,
Di mana ketika wanita-wanita itu datang pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka akan merempah-rempahi mayat Yesus dan lain sebagainya. Di ayat 7 dikatakan, setelah mereka bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, pergi. Katakan kalau aku sudah bangkit. Nah, ini ada perbedaan lagi Pak antara saya dengan Bapak. Karena saya nggak mau tinggal di taman itu. Saya harus keluar dan pergi memberitakan, Yesus sudah hidup. Yesus sudah bangkit. Aku nggak mau tinggal di taman itu, Pak. Aku nggak mau tinggal. Aku harus lari memberitakan dia bangkit. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Thank you. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Hebat ini Pastor Christine ini, luar biasa. Saya juga harus belajar kesetiaan dan semangatnya dari Pastor Christine. Begini Bu, ya kita, ya saya ini tidak mengartikan secara harfiah gitu ya kan ya, bahwa itu kan kuburan gitu ya kan, kuburan. Tapi memang itu adalah sebetulnya suatu tebing, satu kuburan yang dimiliki oleh Yusuf dari Yusuf dari Arimatea, dan itu merupakan sebuah taman atau taman ya boleh dibilang apa ya, kuburan kan biasanya indah gitu ya, bersih dan sebagainya. Tapi kita tidak mengartikan secara harfiah bahwa Taman Eden itu seperti kuburan gitu. Cuman artinya kehadiran Yesus di dalam, ibaratnya kuburan itu perlambangan sebuah suasana yang sedih gitu ya kan. Kuburan itu biasanya orang pergi ke kuburan merenung, sedih, aduh dulu dia hidup nikmat, dan sekarang dia meninggal. Dan kadang-kadang tidak sedikit saya lihat kalau orang pergi ke kuburan suka nangis gitu ya kan ya, neteskan air mata. Jadi kuburan boleh dibilang lambang kesedihan. Tapi namun kalau Yesus hadir di dalam masa kedukaan apapun, duka itu bisa jadi sukacita. Bahkan ada nyanyian bahwa Tuhan ubahkan duka cita menjadi tari-tarian gitu ya kan. Jadi saya menggambarkan tidak secara harfiah kuburan itu kok dilambangkan sebagai Taman Eden persamaan, tapi secara rohaninya, di mana kehadiran Yesus, kalau Yesus hadir di mana saja, maka suasana apapun itu akan menjadi indah gitu. Suasana apapun itu akan menjadi indah. Mungkin itu yang pertama, Pastor Kristen, bahwa bukan secara harfiah bahwa kuburan itu disamakan dengan taman itu, tapi kehadiran Yesus, karena di dalam kitab tadi, dalam 1 Korintus yang saya bacakan, bahwa Adam itu terbuat dari debu tanah, tetapi Yesus yang dari surga, dan memberikan kehidupan. Itu sebabnya ada satu ayat berkata, kalau engkau mengalami mujizat dan kuasa dalam kehidupanmu, itu berarti kerajaan sorga ada padamu. Jadi sekalipun kita berada di dalam kuburan secara harfiah, tapi kalau kerajaan surga itu ada padamu, maka kuburan itu bisa Tuhan ubah menjadi suasana kerajaan surga. Nah, itu secara spiritualnya. Itu yang dikatakan bahwa itu sebabnya tadi saya anjurkan jangan keluar dari taman itu. Nah, itu bukan secara harfiah, tetapi secara spiritual, secara rohani, bahwa jangan keluar dari hubungan kita dengan Yesus. Karena waktu kita hubungan dengan Yesus, Yesus adalah yang memiliki kerajaan surga, kita akan mengalami kenikmatan kuasa kerajaan surga itu. Nah, saya pikir hadirnya kerajaan surga itu lebih indah daripada Taman Eden sebetulnya, ya kan ya. Nah, jadi seperti itu Pastor Kristen. Jadi kita jangan mengartikan secara harfiah kuburan itu kok bisa sama jadi sama, tetapi secara rohani, di mana ada Yesus, kehadiran Yesus, kerajaan surga hadir bersama dengan. Nah, berarti kita menikmati kerajaan surga, berjumpa dengan Yesus. Nah, kita jangan undur dan lepas dari kehadiran atau perjumpaan dengan Kristus Yesus itu. Walaupun kita
walaupun kita ada di dalam kuburan, apabila kerajaan surga itu hadir, suasananya akan berubah gitu. Tangisan akan menjadi sukacita. Waktu kita tahu bahwa kita berhadapan barangkali ya kita pergi ke kuburan bukan untuk berdoa buat arwahnya tetapi kita hanya mengenang jasa kebaikan dia, dan kita akan berpikir indahnya nanti waktu kita berjumpa dengan dia, karena dia telah mendahului kita sebagai orang kudus dipanggil Tuhan, kita berjumpa di kerajaan surga. Jadi mungkin saat itu ya kita nggak nangis lagi, tapi kita bersyukur, Tuhan, indahnya kalau aku ada dalam hubungan dengan Tuhan gitu. Walaupun kita di kereta, walaupun kita di plane, di kapal terbang, itu bisa menjadi suatu taman Eden bagi Anda gitu ya kan, karena hadirnya kerajaan Allah. Jadi di mana saja Anda bersama dengan Tuhan Yesus, Anda akan menikmati kerajaan Allah hadir. Nah, inilah gambarannya seperti itu, Ibu Christine. Dan kalau tadi yang tadi bahwa perempuan-perempuan tadi pergilah, berarti kan keluar dari kuburan gitu, pergilah, ya kan. Tapi yang pentingnya di sini adalah sekali lagi ya kembali bahwa jangan diartikan sebagai secara harfiah gitu, Bu Christine. Jadi diartikan bahwa di mana ada Yesus, di situ ada hadirnya kerajaan Allah, dan itu lebih indah daripada Taman Eden di dunia ini. Begitu, kurang lebih begitu. Apakah bisa ini sedikit memberikan pencerahan begitu? Mudah-mudahan. Nah, saya kira Pastor Christine akan jauh lebih banyak mendalami, lebih banyak tahu gitu ya. Terima kasih. Cuma satu hal yang saya mau katakan, bahwa kepada kita anak-anak Allah yang sudah dipilih, Tuhan tidak bicara lagi tentang perumpamaan. Jadi ada baiknya ketika kita menyampaikan, kita langsung bilang, jangan artikan secara harfiah, karena maksud saya begini, supaya kita tahu maksud dari pembicara itu sebenarnya mau membicarakan ini. Itu maksud saya, Pak. Jadi terima kasih. Terima kasih. Transparan nih sekarang, apalagi akhir-akhir ini kan sudah dekat akhir-akhir zamannya, jadi harus transparan. Anak Tuhan harus kasih tahu, ini maksud saya gini loh, tapi jangan diartikan secara begini. Itu loh maksud saya, Pak. Jadi kita Tuhan, terima kasih. Input yang luar biasa. Saya akan lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Di perumpamaan langsung track kepadamu, beritahu rahasia-rahasia yang besar tentang kerajaan Allah, termasuk kebangkitannya. Jadi terima kasih Pak Edi, sudah sharing luar biasa. Anda begitu dengan rendah hati menyampaikan. Ya, cuman itu saja point of view dari saya. Terima kasih Pastor Christine, luar biasa. God bless. Saya sekalian mohon diri karena besok pagi ada pelayanan. Ya, Tuhan berkati. Sukses dalam pelayanan Anda. Amin. Tuhan berkati Bu Christine. God bless. Hari Senin biasanya banyak orang I hate Monday tomorrow, but I love Monday today because saya dapat pencerahan lagi. Thank you very much. Oh, thank you. Tuhan berkati Bu Christine. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Mana yang lain yang mau bertanya? Pak Bobi, di mana Pak Bobi? Bisa tambah masukan lagi? Saya persilakan. Nah, dia puji Tuhan, bisa lihat mukanya, haleluya. Kalau melihat orang di kamera itu sangat-sangat surprise dan berharga buat saya. Silakan Pak Bobi. Masih di jalan. Luar biasa. Tuhan berkati. Yang lain dulu aja. Aku tadi potong-sepotong, tadi join habis lari, terus habis itu mandi, terus ini baru join lagi. Oke. Kita persilakan lagi kepada, terima kasih ya Pak Bobi. Terima kasih Bu. Oke, yang lain lagi siapa yang mau bertanya? Pak Madin, Pastor Madin, apakah ada di tempat? Bagaimana bisa ada kasih masukan buat kita sharing firman-Nya? Haleluya, Pak Madin, mana? Iya, itu dia. Enggak. Saya sedang buka laptop supaya saya boleh senang bicara melalui laptop. Amin. Tapi ini pakai handphone. Yes.
Tapi menarik, yang pertama ada 3 perkara. Pak Edi, selamat kenal ya Pak Edi. Salam Pastor Mardin, memberkati ya, luar biasa. Ya, kejap. Ketutup Pak Madin. Ya, oke. Oke, saya pakai laptop ya. Sorry. Sorry, oke, saya matikan handphone. Sorry. Oke, 3 perkara. Yang pertama, saya memuji Tuhan untuk Pak Edi, sangat humble ya, seorang hamba Tuhan yang sangat humble, luar biasa sekali. Ya, yang kedua, menarik karena taman ya. Saya pernah mendengar dari seorang pembicara mengenai 3 taman. Yang pertama Taman Eden, ataupun 3 tempat lah. Tujuannya adalah, kedengaran suara saya ya? Dengar. Oke. So 3 tempat, saya mendengar pembicara lain mengatakan, 3 tempat yang Tuhan pilih untuk bisa bersekutu dengan manusia ciptaannya. Tujuan Tuhan mencipta manusia untuk bersekutu. Pertama Taman Eden. Dan seperti yang Bapak Edi katakan tadi, Adam dan Hawa gagal, mereka jatuh dalam dosa, mereka memberontak kepada Tuhan, kalau boleh guna istilah itu. Yang kedua, Tuhan memilih Yerusalem, tetapi juga gagal. Dan ya, sebab umat Allah, umat Israel juga memberontak, tidak mentaati perintah Tuhan. Yang ketiga di kitab Wahyu, yaitu dipanggil langit baru dan bumi yang baru. Oke, surga. Dan itu kita nantikan saat ini. Tapi menarik Pak Edi, ini satu tempat yang menurut Pak Edi tadi adalah di mana Tuhan berada, tempat itu boleh berubah. Saya mengikuti perbicaraan Pastor Christine tadi, dan bagaimana Pak Edi memberikan pencerahan, saya sangat tertarik. So saya punya, itu perkara yang kedua, ya, mungkin Pak Edi boleh tanggapi, sebab itu daripada pembicara lain yang saya dapati mengenai Taman Eden, Yerusalem, dan langit baru dan bumi yang baru, atau yang di kitab Wahyu. Yang ketiga daripada saya, tapi ini menarik, cuma saya berpikir semula bahwa temanya adalah penunggu taman ya. Di Malaysia ini agak janggal. So, penunggu itu diartikan hantu di satu tempat, penunggu satu tempat. Ya. Lalu saya berpikir apa istilah yang lain? Mungkin penjaga atau tapi ini perkara kecil lah, perkara kecil. Perkara kecil, tapi menarik. Cuma mungkin kalau orang yang kritis, cara pikir kritis, tidak ngam penunggu. Khususnya kami di Malaysia, macam seolah-olah hantu begitu. Oke Pak Edi, terima kasih. Iya, Pastor Mardin luar biasa. Saya sangat senang sekali. Tuhan berkati pelayanan Bapak, Tuhan berkati keluarga dan semuanya. Terima kasih Pak. Kita tahu dan kita sangat bangga bahwa memiliki Yesus, ya kan. Yesus luar biasa. Dan ini kita belajar juga bagaimana kalau kita berinteraksi atau berbicara dengan seseorang, supaya pembicaraan kita ini bisa masuk di dalam benak pikiran dia. Nah, kata penunggu ini sebetulnya ya datang dari Maria Magdalena sendiri. Ya, waktu dia menoleh ke belakang, dia kira Yesus itu penunggu taman. Itu menurut jalan pikiran Maria Magdalena. Nah, padahal sebetulnya kan bukan, ya kan? Yesus bukan penunggu, Yesus bukan penjaga, tetapi untuk lebih mudah membawa alam pikiran Maria Magdalena, dia masuk dari apa yang dia tahu. Nah,
Jadi biasanya kita akan nyambung dalam obrolan kita kalau kita bicara dengan dia, dimulai dengan apa yang dia tahu, kita masuk, dan lalu kita baru berikan opinion kita, pikiran kita yang sebenarnya begini, begitu. Nah, jadi akhirnya pada akhirnya kita lihat bahwa aku bukan hanya sekedar penunggu, bahkan lebih daripada itu, aku adalah yang dari surga, pemberi keselamatan, menjadi Tuhanmu. Dan aku bukan hanya sekedar penunggu yang hanya nunggu dan terima upah, tapi aku adalah pemberi upah itu. Makanya dia hembusi dia dengan Roh Kudus. Dia hembusi dengan damai sejahtera yang sebetulnya dibutuhkan oleh Maria itu. Kalau hanya Yesus sebagai penunggu, Maria dapat apa dari penunggu itu? Gitu loh, ya kan? Dia tidak bisa dapat apa. Tetapi Yesus masuk dari pola pikirnya Maria. Dan dia tuntun kepada arah yang sebenarnya. Aku ini bukan sebagai penunggu, tetapi aku ini lebih daripada seorang penunggu yang bisa memberikan jawaban bagi kehidupanmu. Bahkan aku adalah Tuhanmu yang memberikan damai sejahtera. Dan akhirnya baru terbuka. Dan sejak dia tahu bahwa Yesus itu bukan penunggu, tetapi damai, lalu dia dengan berani memberitakan kabar kepada lain orang, pada murid-muridnya, "Hei, aku telah berjumpa dengan juru selamat kita. Hei, aku telah berjumpa dengan Yesus." Jadi dia image-nya bukan lagi kepada Yesus sebagai penunggu, tetapi itu hanya sebagai suatu jembatan untuk Yesus masuk kepada dia, alam pikirannya, bahwa Maria mengatakan, aku adalah penunggu taman, gitu. Tapi sebetulnya Yesus lebih daripada itu, bukan penunggu taman yang sesungguhnya secara harfiah, tetapi adalah dia sebetulnya adalah ya penunggu hidup kita yang sanggup memberikan jawaban bagi kehidupan kita. Bayangkan kalau kita hidup tanpa Yesus. Ya anggaplah secara kasarnya, secara gampangnya, kalau kita hidup bersama Yesus, pasti Yesus itu menjadi pengawal hidup kita. Bahkan kitab lain menerangkan bahwa Yesus sendiri berkata, aku adalah pahlawan perangmu. Kalau dia jadi pahlawan perangmu dan memberi kemenangan kepadamu, berarti ya dia yang kerja buat kita kan, gitu. Kita hanya menikmati kemenangannya aja. Dia yang kerja buat kita. Nah, anggaplah kasarnya kalau dalam bahasa, kalau dia kerja buat kita, berarti dia upahan kita gitu kan ya. Tapi sebetulnya bukan ke situ sebetulnya. Lebih daripada itu sebetulnya. Aku yang berkuasa memberikan kemenangan dan segala kemampuan atau yang kau butuhkan dalam hidup kita. Mungkin kira-kira begitu, Pastor Madin. Ya. Jadi dan ini mungkin dari sini aja kita bisa belajar bahwa kalau kita berbicara sama orang, kita tidak langsung mengcounter dengan kebiasaan kita, tujuan kita, tapi kita masuk dari apa yang dia tahu gitu, untuk memimpin ke arah yang kita mau gitu. Seperti itu. Dan bagaimana pula tanggapan Pak mengenai 3 tempat itu, Taman Eden, Yerusalem, dan di Wahyu, langit baru dan bumi yang baru? Iya, menurut saya itu karunia penafsiran ya. Karunia penafsiran gitu kan. Jadi itulah hebatnya bahwa firman Tuhan itu bisa dilihat dari segala sisi gitu. Ya, bisa lihat dari segala sisi. Mungkin penafsir yang satu ini melihat bahwa pertemuan Tuhan bisa di tempat yang dinamakan Eden. Nah, Eden ini kan boleh bilang dunia gitu ya. Tetapi selama kita ada di dunia akan menemui kegagalan gitu. Yeah. Tapi lalu di Yerusalem, orang membangun bait Allah di Yerusalem. Memang itu suruh Tuhan juga sih ya kan. Baitku bangun di Yerusalem. Cuman artinya ya itu gagal juga. Artinya maksudnya mungkin ini penafsiran saya loh, penafsiran saya mungkin bahwa segala sesuatu yang dibangun di dunia ini ada masa akhirnya. Ada batasnya. Satu kali akan gagal, tapi nanti satu waktu akan Tuhan sendiri yang buat tempat pertemuannya, yaitu langit baru dan dunia baru. Dan ini kekal, nggak akan habis-habis. Mungkin seperti itu ya Pak Madin. Ya, terima kasih, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak
atas biasa. sharingnya. Saya sangat terberkati ya. Tadi yang Pak Edi bilang penafsiran lah. Kita manusia kan nafsir setara pikiran kita. Nggak salah juga kan, kita dikasih Tuhan untuk pikir. Dan saya juga kan di firman Tuhan, murid Tuhan Yesus saja, Tuhan jalan di atas air, hantu, setan. Ini aku Tuhan loh. Itu di zamannya Tuhan Yesus masih hidup. Dan waktu Tuhan Yesus sudah mati, kalau dibilang tadi Pak Madi, Pastor Madi bilang penunggu, memang benar, saya pikirnya juga penunggu kan kayak itu ya, ada penglihatan. Ya itulah, tapi hebat ya tadi Pak Edi udah kasih penjelasan. Tuhan tahu loh apa yang di pikiran kita. Ya, kayak tadi bilang kenapa Tuhan kasih perumpamaan. Itu manusia kadang kalau nggak dikasih perumpamaan pikirannya sendiri gitu loh. Jadi gini, saya jadi kan dulu gini, orang tua kalau kasih kita sebenarnya mau kasih tujuannya tahu gitu, tapi dia kayak tadi Bu Christine ngomong nggak to the point gitu loh, nggak mau to the point. Harusnya kita anak di dalam Tuhan sebenarnya udah nggak pakai perumpamaan. Harusnya kita orang udah intim sama Tuhan, udah ngerti loh maksud Tuhan itu apa. Ya toh? Contoh, kalau zaman dulu orang perempuan gadis kalau berdiri di pintu, jangan kamu di pintu nanti berat jodoh, ya toh? Aduh, berat jodoh bingung kan? Nah, gak beranilah dia berdiri di pintu. Padahal tujuannya apa? Lu jangan di pintu, halangin orang lewat, kan begitu. Tujuannya seperti zaman dulu kan begitu ya orang tua. Sebenarnya tujuannya baik. Ya dikasih seperti hal demikian begitu Tuhan Yesus. Kenapa dia suka kasih perumpamaan kerajaan surga, perumpamaan penabur, perumpamaan segala macam. Masa itu dia nggak langsung. Tapi sebenarnya kita sudah intim dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan harusnya sangat mengerti tentang kebenaran. Tuhan pasti kasih kita hikmat. Tuhan tahu kok apa yang di pikiran kita. Makanya tadi yang Pak Edi ngomong, dia tahu. Kamu mau menunggu, kamu pasti bilang, tapi saya membawa sukacita, damai, sejahtera. Nah itu harus kita tahu sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus. Harusnya. Jadi kalau ada apa-apa itu, sukacita, damai, sejahtera itu di atas segalanya. Karena janji Tuhan nggak memberikan kita roh takut. Yang diberikan adalah sukacita, keberanian. Tapi ingat, jangan disalahartikan kembali. Keberanian sampai kebablasan. Sampai berani sampai di itu, ngerti nggak? Kesombongan berlebihan. Jadi semua ada yang Tuhan berikan. Sangat, kita tuh luar biasa ya. Tuhan tuh, aduh, saya pikir kalau pikir orang kayak kita nih, saya juga orang yang kalau disuruh terlalu ini juga palanya bisa sakit. Tapi saya belajar dari mana? Ya dari ini. Komunitas ini orang bertanya, nanti ada yang jawab. Tuhan bimbing kita, ya. Tuhan itu penuh dengan kasih. Makanya saya sangat terberkati seperti Pak Edi, hamba Tuhan yang begitu humble, ya. Dengan kondisi apa, tetap ada hati yang rendah hati. Ada dalam komunitas seperti apapun, hati yang memiliki kasih. Walaupun kita tahu seandainya, tapi tidak ada kesombongan di dalamnya. Walaupun kita tidak mengerti, tapi kita nggak minder untuk bertanya, gitu loh. Kan kalau mau tanya, aduh entar gue tadi ketawain lagi lucu, pertanyaan gue aneh banget sih, enggak juga. Jadi sangat terberkati seperti Pak Madi, seorang pastor yang masih mau itu pastor loh, hamba Tuhan loh. Nah kita nih harusnya kan banyak bertanya. Ini kalau yang tanya ke senior, kenapa orang-orang seperti kita tuh nggak mau bertanya, gitu loh. Jadi kesempatan kita membangun sesuatu yang lebih baik, biar kita juga makin diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan lagi, cukup ada kira-kira berapa menit ya? 3-4 menit ya. Saya persilakan, ada mau tanya lagi? Karena waktunya udah tiba ya. Saya persilakan. Ya? Bisa. Oke, sip, mantap. Gimana Pak? Enggak nanya, cuman tadi tertarik sama di perumpamaan. Tadi kayak Madam Christine juga nanya soal perumpamaan ya. Ya pas lagi join. Ya. Sebenarnya ini jadi gini, tetap pengetahuan aku ya, ini berikan komentar aja. Strategi itu Tuhan Yesus banyak mengajar dengan banyak perumpamaan, itu sebenarnya strategi yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Ada risetnya, jadi kenapa cerita rakyat itu bisa sampai turun-temurun, berapa generasi itu masih diceritain dengan perfect. Ya. Tapi kalau kita ikut seminar, itu habis keluar dari seminar, itu lupa sebagian besar. Cuma nyangkut sekitar 30% gitu. Jadi otak kita itu memproses satu story, satu cerita itu jauh lebih nempel dibandingin
pembicara yang to the point, selesai gitu. Pengajaran atau apapun yang langsung kadang kita pun minggu lalu pendeta khotbah apa ya, itu mesti mikir lagi gitu. Oh Tapi iya, kalau iya. satu story itu bisa lama, bisa bertahan. Makanya kalau di dunia bisnis itu sekarang oleh eksekutif kan diajarin namanya storytelling. Jadi presentasi how to do business storytelling ya. Karena itu manfaat storytelling itu. Jadi otak kita memproses story itu akan nempel jauh lebih lama. Dan pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus itu kan masih banyak yang buta huruf. Jadi tradisinya itu tradisi lisan. Makanya gereja-gereja ortodoks itu banyak kan pakai ikon. Karena dia dengan gambar dan dengan storytelling gitu, menceritakan kembali. Nah itu yang bisa sampai sekarang itu cerita itu terus bernyebar luas sampai seluruh penjuru dunia gitu. Jadi itu satu yang itu wow banget itu. Pada saat itu terus benar satu yang presisi sekali tepat bahwa itulah yang paling tepat untuk diajarkan bentuk pengajaran yang paling tepat pada saat itu dengan perumpamaan itu dengan story gitu. Itu aja. Thank you. Oh, luar biasa Pak masukannya. Oh, benar juga ya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dapat pencerahan. Nah gitu kan. Bagus kan setuju. sampai terakhir. Setuju. Nah itu setuju, dia. Pak Bobi. Coba kalau saya nggak ngomong begitu, Pak Bobi nggak nongol. Bener kan? Luar biasa itu makanya. Itu komunitas ini sangat-sangat luar biasa kalau saya bilang. Ya, bayangin orang lagi nyetir aja bisa dapat itu loh, rema. Loh, hari ini bisa baru sadar loh. Bener loh Pak. Saya bilang kenapa perumpamaan? Tadi Bu Kristin kenapa nggak to the point? Saya bilang, iya kenapa nggak ngomong? Tapi tadi Bapak ngomong Bu ya, saya jadi mikir gini. Iya ya, kalau orang dulu udah ngomong begitu, sampai sekarang ditanya, iya kata nenek nggak boleh di pintu. Dia ingat itu loh. Dia ingat. Kalau lu ngomong nasihat, ulah lewat apa? Lu ngomong apa? Mah gue nggak tahu. Dah, lu jangan duduk di meja. Dia taunya jangan di meja. Dia karena dari keturunan kita nenek moyang. Bener ya Pak ya. Jadi itu diingat gitu loh. Kalau nggak blank kitanya. Bener juga, masukan juga Pak, luar biasa Pak. Kita sangat terberkati. Nah itulah saya gini ya, tadi Pak Bobi ya ngomong begitu. Iya ya kenapa Tuhan harus pakai perumpamaan? Aduh ngomong aja deh kerajaan surga, jangan pakai benih lah, pakai inilah, pakai itulah. Ternyata tuh yang tadi Bapak bilang apa tuh Pak? Aduh saya nggak bisa ngomongnya lah, ulanginya itu terlalu. Tapi saya tahu dah. Di poinnya, iya benar di poinnya tuh. Kenapa orang dulu bilang jangan di dekat pintu sampai ada orang ngomong sampai sekarang itu diingat loh. Kalau yang lain mungkin dia udah bablas, sudah luar biasa. Kita sangat diberkati karena waktu kita udah sampai. Bersyukur ya. Makanya kalau jadi fellowship, perhatikan, ikutin. Nanti ada orang nongol tiba-tiba yang memberi pencerahan. Tuhan taruhnya di terakhir. Penutupnya nanti ada. Ada juga Pak Madinah Baturan tanya tuh, langit baru, bumi baru, penunggu. Nah kalau nggak masuk nih yang begini nih, pada diem, itu lalit. Nah, kalau ini enggak kan udah tut. Nah, mantap. Oke, kita sudah sampai waktunya. Kita persilakan kepada Pak Hendro. Waktu dan tempat. Baik. Terima kasih Bu Lisa sudah mengantarkan fellowship pagi hari ini, dan pagi hari ini saya mau mengucapkan special thanks to Pak Edi ya yang sudah memberikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong semuanya, hanya kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya. Amin. Terima kasih Pak Edi, sehat selalu. Saya banyak belajar juga dengan pertemuan ini. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih Pastor Madin. Thank you so much for Pastor Christine dan Ibu Lisa, luar biasa nih moderator kita nih di Tuhan. Terima kasih buat Pak Hendra. Tuhan Pak Edi. Terima kasih buat kesempatan perjumpaan ini. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Edi, dan kita sudah di penghujung acara atau persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta tolong Pak Madin, mohon bantu tutup dalam doa. Silakan Pak Madin. Terima kasih Pak Hendro. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini, khususnya kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati Pak Edi, hamba-Mu yang sudah mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja kami diberkati, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah hidup kami dan menjadi gaya hidup kami, praktik kami dalam kehidupan sehari-harian kami. Bapak, kami berdoa sebentar, kami akan beraktivitas di tempat masing-masing di mana jua baik pelayanan maupun pekerjaan sendiri dan di mana jua kami berdoa untuk pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Berkati GWG ini dalam sebagai wadah Tuhan menyatakan kehendak isi hati-Mu, dan biarlah setiap yang Tuhan pilih untuk wadah pelayanan GWG ini Tuhan terus kuatkan
beri semangat, berkat, kecukupan, kesehatan, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Madin. Terima kasih Pak Edi. Baik, sampai jumpa besok. Pak Endro, sehat ya. Bu Risa, betul memang GWG luar biasa. Amazing. Ya, kita jadi pinter. Amin.